Ferry, saya mau tes fokus. Kalau saya bilang door, jawabnya door, gitu ya. Coba door. Kurang kompak. Door. Lagi door. Oke, kalau saya bilang boom, itu gitu ya. Bisa boom. Boom. Boom boom. Oke. Terus ini senapan cepat ya, senapan otomatis. Saya bilangnya dor dor dor. Jawabnya nggak kena, bisa ya? Dor dor dor. Boom. Dor. Boom. Dor. Dor dor dor. Dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini PKL Hidayah 3 Jember menyelenggarakan parenting dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, seminar parenting, dan keempat, doa sekaligus penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Artinya dibuatkan cucu saya ke sana itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sehat, dan apapun yang terjadi, semua yang kita lakukan dari bapak dan ibu, kayaknya ya, yang namanya katanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, semuanya untuk anak. Ya, semuanya untuk anak. Makanya hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Yang saya sampaikan itu adalah 7 kebiasaan. Ya, 7 kebiasaan kenapa? Karena ini programnya Pak Menteri Pendidikan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua. Sesekali saja. Dan saya melihat banyak orang tua wali murid yang selalu hadir ke lembaga. Bahkan di tempat saya itu sampai ada yang bawa nasi, ada yang bawa kerupuknya, ada yang bawa sambelnya, sayurnya. Jadi putra-putrinya masuk di dalam, ibunya ada di bawah. Makan bersama. Keren, makan bersama. Saya foto, saya potret. Kalau di tempat saya masih ada Bu, mencari ini. Selek itu katanya kalau masih ada Bu. Tapi kalau saya biasanya terbiasa pegang kamera, pegang HP, saya rekam. Kalau sudah pertemuan seperti ini, sesuatu yang pernah saya rekam biasanya saya tunjukkan. Gitu ya. Sebagai bahan evaluasi. Ya. Kenapa orang tua kok kerasan di sekolah kalau tidak di rumahnya? Gitu. Ini kan sebuah pertanyaan juga. Kenapa? Karena orang tua biasanya kalau di sekolah ada temannya atau tidak? Berarti orang tua juga senang bermasyarakat, tidak senang kalau sendirian. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Maka dari itu ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin berbagi pengalaman saja. Yang ingin berbagi pengalaman. Untuk kata-kata sobat, sobat itu adalah S-nya sekolah, O-nya orang tua, sobat. Ya. Sekolah orang tua hebat. Sobat, sekolah orang tua hebat. Kami berharap TK Hidayah nantinya perkumpulan orang tuanya ini paling tidak 1 bulan sekali lah. Ayo kita sekolah di sini. Bukan hanya putra putrinya. Yang didatangkan bukan hanya seperti saya menyampaikan informasi pendidikan. Bisa datangkan dari puskesmas, bisa mendatangkan dari ahli gizi. Apalagi sekarang kan ada program dari pemerintah makan bergizi gratis. Jangan nunggu gratisan. Saya mendampingi TKA Kalsar yang ada di Kecamatan Kaliwates sudah 1 semester ini. Setiap pagi selalu sarapan. Setiap pagi selalu sarapan. Awalnya yayasan yang membiayai semuanya, bu gurunya yang repot, lama kelamaan orang tua akhirnya satu. Sekarang begini kan orang tua. Lo masak nasi 3 jam kan Bu?
ya sayur ya atau lauknya bisa secara bergantian dimasak di rumah atau masak di sini biar lebih enjoy lagi dengan anak-anak. Karena apa? Sarapan itu bagi anak-anak kalau di rumah sendirian biasanya anak-anak enggak. Tapi kalau bersama temannya sudah singkat awalnya nggak suka makan sayur bersama temannya lihat temannya makanya lahap dan tidak ada yang lipat ditulang kepada orang tua. Biarkan sudah kotak kacer, ada yang pegang sendoknya begini, ada yang pegang sendoknya begini, ada yang pegang sendok terus tangan kirinya masih. Biarkan mereka dengan sesuai dengan kemampuan. Ada yang kena dipegang akhirnya pakai tangan. Sininya bu jangan. Saya masih ingat dulu waktu kecil, ya, setiap kali saya sekolah sama mbak saya itu dikasih bekal sapu tangan, ditaruh di sini dikasih begini. Gitu. Saya masih ingat betul itu karena dulu sampai situ di perkebunan itu ada TK, ya ada TK perkebunan. Nah oleh karena itu ibu yang saya hormati dan bapak, hari ini saya ingin berbagi hal yang seperti itu dan saya melihat anak-anak itu sebenarnya sangat luar biasa. Makanya saya katakan sholat sekolah orang tua hebat karena anaknya hebat aslinya. Nanti kita buktikan apakah benar anak itu hebat. Apakah benar orang tua selama ini sudah membanggakan anaknya. Ya, kita coba nanti. Kemudian dasar kenapa saya mengambil berarti yang membuat anak melakukan sebuah kesalahan itu siapa yang menyuruh? Pernahkah orang tua merasa berdosa ya? Karena orang tua selalu benar. Bahkan orang tua menjadi penentu masa depan anak. Apa katanya orang tua? Demi masa depan anak. Iya benar. Sekolah, belajar untuk apa? Demi masa depanmu. Padahal masa depan anak ini Jember 5 tahun ke depan belum tentu seperti ini. Gerbang di sini 5 tahun ke depan belum tentu seperti ini. Ini jauh luar biasa sudah. Kita 5 tahun ke depan. Padahal kita belum tentu merasakan itu. Kita banyak menciptakan anak-anak menjadi generasi sesuai keinginan orang tua. Saya lanjutkan dari sini, ya. Keluhan yang banyak dialami oleh orang tua, sama apa tidak? Anaknya nakal, bandel, tidak sopan. Banyak keluhan ini? Sama tidak keluhannya? Sama. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, tidak menurut. Apakah ini jadi keluhan semua orang? Yang berikutnya, ya, tidak mau belajar. Iya, wangga juga mau belajar, ya. Apalagi belajarnya jamnya ditentukan oleh orang tua. Sore jamnya ngaji, agak malam sedikit waktunya les. Habis maghrib, ayo buka bukunya untuk belajar. Padahal bagus-bagusnya terjadi di situ. Ya, berikutnya tidak mau mengaji. Ya maka sulit untuk ngaji, akhirnya diciptakan metode-metode supaya anak senang. Mulai dari ikro, kiroan, itu macam-macam dengan metode BCM, bermain, belajar, bercerita, BC, bermain, bercerita, C-nya cerita, terus M-nya menyanyi, BCM. Ada BCM 1, BCM 2, macam-macam sudah. Biar anak-anak suka, ya. Tapi sulit juga untuk mengaji. Tidak suka bersih-bersih, ya Pak? Suka buat kotor. Terus mari disapu, terus dicat rapi. Sampah-sampah yang tidak berguna kadang-kadang dibawa ke teras, ya Pak? Apalagi yang perempuan. Jual-jualan, remet, iya apa enggak? Oh iya, persis kesan ini sudah keluhan ini. Ya. Suka membuat kotor, itu identik dengan yang tidak suka bersih-bersih itu, ya. Kemudian anaknya pemalu, penakut, pendiam, ya.
Jangan terus. Tidak semua ya. Oh, yang ini tidak semua. Ya. Bahkan yang sing lanang-lanang. Wah, manian katanya. Karena apa? Ada sebuah prinsip. Nek nakal, gak lanang. Nek nakal, betul. Bagaimana? Koyo ulama gitu. Nah, ya kan enggak? Nah, lanang ini katanya. Apalagi sampai naik ke atas meja kursi, sudah. Anaknya tidak pintar. Nah, ini keluhan-keluhan. Menurut orang tua yang salah, anak tidak mau mendengarkan dan menurut nasihat orang tua, itu salahnya orang tua apa salahnya anak? Selama ini, bukan setelah saya kasih omongan tadi, betul. Selama ini, ya salah anak, nggak ada salah orang tua. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Nanti akan terlahir anak-anak ini setelah dewasa juga akan selalu menunjuk orang lain, tidak pernah menunjuk dirinya sendiri. Jadi sulit sekarang mencari orang yang selalu menunjuk dirinya sendiri. Yang banyak adalah yang terjadi selalu menunjuk orang, bahkan menyalahkan Allah katanya. Saya menerima musibah, sing disalahno nasib. Gitu loh. Saya dulu bilang gitu, wes nasib jadi guru TK gajinya sak miliar. Akhirnya Allah yang disalahkan karena katanya sudah ditentukan oleh Allah. Padahal enggak, Allah Maha Adil. Sing salah itu kita, nggak pernah mengikuti petunjuk Allah. Kita jatuh ke sandung batu, kita karena nggak mengikuti petunjuk Allah. Kita kecelakaan di jalan karena nggak mengikuti petunjuk. Kita mengikuti petunjuk Allah, kadang orang lain yang tidak mengikuti. Kalau semuanya mengikuti petunjuk, berjalan di alurnya masing-masing, nggak akan pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan, semua musibah itu terjadi bukan karena Allah yang mentakdirkan itu celaka, tapi diri kita sendiri yang selalu tidak patuh dan taat kepada Allah. Akhirnya apa? Musibah datang silih berganti. Itu bukan karena Allah yang tidak sayang kepada makhluknya, tapi karena manusia selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, begitu juga dengan anaknya. Ya, dengan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, disiplin, tertib, ya tertib sama aturan. Nah, sekarang saya begini, seperti yang tadi saya lanjutkan. Anaknya tidak suka belajar. Belajarnya anak menurut jenengan bagaimana? Ini terkait dengan 7 kebiasaan. Anak suka belajar. Kalau menurut orang tua, anak itu belajar kalau pegang ballpoint, pegang pensil, begitu kan? Pegang buku, ya apa enggak? Kalau pegang HP anaknya belajar apa enggak? Ya? Enggak belajar. Kalau ada ini bu, dibuat belajar apa enggak? Apa kata ibu? Main. Kira-kira lebih suka mana anak? Diri belajar dengan bermain. Lebih suka? Kalau jenengan kesukaannya dihalangi, kira-kira bagaimana perasaannya? Jenengan sudah punya kesukaannya apa? Misalnya, oh aku senang ngaji, tapi dihalangi. Kira-kira bagaimana perasaannya? Marah. Kalau anak kesenangannya dihalangi, kira-kira kalau marah, pantas apa tidak anak marah? Kalau anak melawan kepada orang tuanya, pantas apa tidak? Siapa yang membuat anak itu melawan? Orang tuanya. Karena bapak-bapak kita semua karena cinta. Cinta itu bagi saya bu, sudah puluhan tahun yang lalu di taman kanak-kanak kami sampaikan. Didiklah anak-anak kita dengan cinta. Bukan dididik anak-anak tidak dengan cinta. Karena apa? Sejak kecil anaknya selalu dicekoi dengan cinta, tidak dicekoi dengan kebencian, kemarahan. Insya Allah di dalam diri anak akan penuh dengan, karena cinta inilah yang nanti akan melahirkan perilaku cinta. Perilaku cinta ini, perilaku manusia itu ditentukan oleh yang ada dari dalam dirinya. Kalau saya sudah cinta kepada suami saya, perilaku saya, apapun yang dikatakan orang, hilang semuanya. Suami kami jelek,
karena saya sudah cinta, nggak ada kata jelek, saya merinding. Karena apa? Semua perilaku kita itu dirindukan oleh yang ada di dalam ini, di dalam rasa kita. Gitu loh. Makanya penuhi anak-anak kita dengan cinta. Kalau Pak Bupati mengatakan seperti itu, saya sangat mendukung sekali. Karena saya sejak awal dari menjadi guru TK, didiklah anakmu dengan cinta, bukan didik dengan kebencian. Kalau dididik dengan kebencian, contohnya itu tadi, anak salah dicintai. Benci itu kan perilaku yang istilahnya menyakiti, kan begitu kan? Kemudian kalau perlu menghilangkan, dihindari, ini namanya benci. Jadi benci itu melahirkan perilaku seperti itu. Tapi kalau cinta tidak akan menjauh, jauh akan dicari. Itu cinta, gitu lah. Makanya benar katanya bahwa itu semua karena cinta. Maka dari itu penuhi TK Hidayah ini dengan cinta. Tidak salah itu. Ya, anak-anak kita sekarang lebih banyak dipenuhi cinta atau dipenuhi dengan kebencian. Ayo, cinta. Dijelek apakah cinta? Katanya orang tua cinta, ini demi kamu lah kan perilakumu biar baik. Tapi bagi anak, gitu loh. Makanya didiklah anakmu itu sebagaimana anak ingin diperlakukan. Jangan juga begitu. Nggak mungkin semua orang tua ini sama. Maka sampaikanlah segala sesuatunya sesuai dengan kecenderungan hatinya. Itu ada ayatnya sebenarnya. Suami jenengan menembak jenengan itu sebenarnya melihat kecenderungan hati jenengan. Jenengan kecenderungan hatinya kemana? Aku senang makan bakso, aku senang rumah, aku senang ini. Akhirnya apa? Semua kecenderungan hatinya itu dipenuhi oleh suami jenengan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau pakai begitu lah. Iya mana? Itulah anak-anak. Kenapa anak-anak tidak suka belajar? Karena belajar tidak menjadikan sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Jadi belajar sekarang ini menjadi momok bagi anak-anak, menjadi ketidaksukaan. Jangankan anak-anak, kita sendiri buka buku 1 lembar, 2 lembar, hawanya bagaimana? Nah itu. Tapi kalau pegang HP, WhatsApp dibaca semua, apalagi WhatsApp di grup. Pas ketinggalan dari atas, di-scroll ke bawah. Dicari apa enggak? Saya pun juga begitu kalau sudah sampai marah kata enggak, gua ketemu akhirnya capri kirim ulang, kan gitu kan? Nah, karena itu sesuatu yang menarik. Makanya segala sesuatu yang ada di anak itu kalau menarik Bu, nggak usah disuruh anak-anak. Mandi, jadikan mandi itu sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Apa? Jangan katakan mandi kepada anak pada saat kecil, tapi ayo kita bermain air. Cucu saya gitukan Bu. Akhirnya apa? Mandi menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Awalnya disiram, airnya mulai dari anget, akhirnya dingin. Sekarang selalu pakai air dingin. Saya pakai bak. Ya kalau anak saya nggak telaten Bu, anak sekarang udah telaten. Akhirnya saya menjadi yang terakhir lah istilahnya. Saya kasih bak, saya kasih botol biar disunter, dari botol satu ke botol lainnya disunter. Saya biarkan itu. Karena apa? Ini membangun kecerdasan dia dan membangun otaknya untuk menghubungkan antara bagaimana ini supaya masuk ke sini. Wah, ini sulit bagi anak-anak. Kalau orang tua bebas saja, tapi anak-anak saya kasih gelas yang bolongannya besar, kasih yang kecil. Terus botol bagaimana supaya dimasukkan glubuk. Nah, itu pembelajaran, itu fisika sudah. Gitu lah. Di rumah bisa ngajar itu fisika. Ini apa? Gelembung. Kenapa kok bisa gelembung? Anak kecil itu adalah filosof kecil. Dia adalah cerdas sebenarnya, tapi menjadi tidak cerdas di tangan orang tua. Nah, anaknya suka, Bu, iki apa? Apa katanya orang tua? Takut pemain cerdas. Iya kan? Iya cerdas terus nih. Bukan harus Bu, iki Bu. Wis kono gak pahake. Sing apa? Kompleks iya enggak? Anak-anak itu mengerti kapan orang tua sibuk dan kapan orang tua tidak sibuk.
Kalau orang tua tidak sibuk lagi santai, gak akan ngeriut ke orang tuanya. Tapi pada saat orang tuanya bingung ngurus ini, oh iya bu, saya ngomong diri, itulah anak-anak. Anak-anak apa akhirnya melihat, katanya orang tua, kamu harus sabar. Kok mau sabar? Ibu gak sabar sama saya. Coba sekarang lihat anaknya jenengan, kalau sudah marah ngomel, yang perempuan, lekuk bibirnya sama oleh-oleh kayak siapa? Ayo kayak siapa? Iya, pernah kan itu diajari? Nggak pernah, tapi itu dilihat. Loh iya, sudah dilihat direkam oleh anak-anak. Itu baik nek marah itu ngono, itu kayak ngono. Ya Pak. Iya, bu salah kalau ke bibir saliri angin. Makanya kalau ini tahu orang tuanya nggak sadar jauh lihat anaknya, gitu kan? Nah, di sini hari ibu yang saya hormati dan bapak. Kalau bapak nggak seberapa ini kenapa? Tapi kalau bapak menjadi idolanya anak-anak, semua perilaku bapak akan banyak ditiru oleh anaknya. Makanya di rumah itu siapa yang diidolakan? Kalau yang diidolakan itu bapak, pasti banyak perilaku bapak yang akan ditiru oleh anak. Ingat, anak itu adalah peniru ulu. Anak peniru ulu. Kelihatannya dia mainan bu, ini nggak melihat, tapi telinganya dia pasang, merekam. Kadang anaknya mulai melirik, itu loh. Bapak bagaimana memperlakukan ibu bagaimana memperlakukan bapak. Gitu. Semuanya direkam oleh anak. Makanya pendidikan untuk anak itu bukan yang diucapkan yang banyak diambil oleh anak, tapi yang banyak dicontohkan, yang banyak ditunjukkan kepada diri anak. Karena apa? Anak tidak butuh kata-kata. Yang dibutuhkan anak-anak adalah contoh dan suri teladan. Kalau marah ikhlas apa tidak? Apakah ada ibu yang marah gak ikhlas? Bukan ikhlas tidak ikhlaskan marah. Apa ada yang seperti itu? Wah ada tuh. Kalau sudah marah langsung ini pokoknya nyambung ini terus hatinya ini, ya kan? Habis itu kalau sudah set gitu, kira-kira plong apa enggak? Oh plong sudah. Disitulah yang katanya ikhlas itu langsung gitu, ya anak itu segini. Ya. Dan saya banyak melihat pengalaman selama ini menjadi guru TK. Anak yang diantar oleh bapak dengan anak yang diantar ibu itu beda. Kalau diantar oleh bapak jarang anak nangis. Kalau diantar oleh ibu banyak yang nangis. Karena apa? Ibu ini kreatif anaknya. Mukanya melihat ke depan tapi anaknya sendiri. Kalau bapak, karena apa? Bapak itu rata-rata kalau sedang ngantor, Pak ini terus karena apa? Bapak ini malu. Nah itu. Karena saya banyak mengamati perilaku itu, gitu ya bu. Sampai bapak itu mengorbankan pekerjaannya, sampai terlambat atau apa itu kalau bapak. Tapi kalau ibu seterun lagi baru baik. Ya, nah itu adalah pengalaman. Dan itu sebenarnya semua sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Itu menjadi terjadi karena apa? Karena ibu tidak ada yang membantu. Semuanya harus dikerjakan oleh ibu. Seandainya bapak membantu, ada sebuah kerjasama. Jadi masak misalnya wes ibu, ubah-ubahnya si akhir, wes si ngekuk bapaknya, si rumah ibu sebut, si ubah-ubah bisa. Engkau mari ubah-ubah, wes apa-apa, karena si timur aja, wes ibu, tinggal bisa. Kita lalu, kira-kira istrinya nebes seneng, kira marah ya bu. Pada saat istri itu marah itu kenapa? Karena padahal mereka beda-beda.
maka dia mengajarkan itu namanya mengajarkan literasi demokrasi kepada bangsa. Jadi membaca bukan ABCD di hari ini sama caranya saya menghafalkan sampai sekarang sudah tidak ya kan belajar langsung tulisannya sebenarnya bagaimana mencerna dan memahami ini. Akhirnya apa? Kelas 2 SD, kelas 3 SD, anak-anak perempuan sudah mengalami menstruasi. Seharusnya belum waktunya. Anak-anak TK sudah tahu malu dan sudah tahu gitu. Dan saya pernah dulu karena biasanya di sekolah itu kan ada guru yang memang difavoritkan gitu. Setiap kali mau ke kamar kecil, saya selalu dipanggil sama nama. Pak sini, kejutin. Laki perempuan itu yang diantar. Kebetulan ada orang tua duduk di depan. Perempuan orang tua. Langsung ke murid saya yang perempuan. Mana perempuan tidak boleh minta antar paknya juga kejutin. Gitu. Murid saya langsung menjawab. Kenapa tidak boleh? Orang tua bisa menjawab. Karena apa? Pikiran orang tua, pikiran orang dewasa yang dipakai. Sementara saya tidak pernah memakai pikiran dewasa pada saat berkumpul dengan anak-anak. Loh, kalau anak-anak saya pakai sebagai dewasa, hancur pendidikan. Hancur pendidikan. Dan di situ pun saya juga dengan unsur pendidikan sudah bisa cari, bisa. Saya nggak bisa nuang pakaiannya. Akhirnya saya nuang, anak yang cari sendiri. Loh, ada tekniknya sendiri, itu pun dipelajari dalam pendidikan itu. Nggak sembarangan. Memang sekarang banyak juga kejadian ya guru-guru yang melakukan pelecehan kepada anak-anak, dan itu tidak hanya laki-laki, guru perempuan juga banyak yang melakukan pelecehan. Makanya tidak semua orang perempuan itu penyabar, tidak semua orang tua perempuan itu penyabar, tidak semua bapak-bapak itu selalu menakutkan bagi anak. Saya adalah guru yang paling ditakuti oleh anak-anak. Setiap kali datang ke TK mesti anak-anak takut dengan Pak Guru. Karena apa? Identik bapak itu adalah keren. Kalau ibu sabar. Padahal yang banyak menangis di tangan ibu-ibu. Bapak itu enggak bu, ngomong sepisan aja. Nah ibu, Pak Guru, ini sangat panjang. Ya, ini gambarannya. Dewasa sebelum waktunya. Karena apa? Pendidikannya disamakan dengan orang tua. Orang tua belajarnya seperti anak TK. Bagaimana sekarang? Ibu-ibu pejabat-pejabat dilihat yang terakhir terjadi ini. Para menteri, bupati dan wakil bupati di Magelang itu sebenarnya di outbound di sana. Pembelajarannya apa? Main game. Main game, gitu loh bu. Kepemimpinannya itu pakai game, pakai permainan-permainan. Sekarang anak-anak tidak boleh main permainan. Anak-anak disuruh duduk mendengarkan bu guru, duduk yang manis. Mereka duduk manis, orang tuanya lihat dari jendela. Gelap apa jendela? Diturutin anaknya. Ya, ngomong bu guru, awas nanti dengan ngomong. Ini sekolah bu. Neseng wedok ini bu, neseng mana? Kaki itu orang, mau ibu tidur itu, nudutin nggak direkan sampai anak neseng mati, neseng mati gitu lah bu. Iya apa enggak? Iya bu. Makanya di tangan orang tua inilah sebenarnya yang menjadi penghambat kemajuan anak. Anak jam 10 pulang dari TK sini disuruh apa sama ibunya? Jam 10, jam 11 anaknya pulang disuruh apa terus? Disuruh sing ngantuk sapa? Oh, wis gak usah diamune. Jelas sudah itu, sing ngantuk. Karena kalau ibunya tidur, anaknya tidak tidur, nggak bisa
Tidur, iya Bu. Itu kebiasaan tidur siang itu adalah kebiasaan penjajah. Di negeri penjajah tidak ada budaya tidur siang. Tapi penjajah itu membuat bangsa kita ini menjadi budaya yang tidur siang. Akhirnya apa? Setelah bertahun-tahun budaya tidur siang itu mengakar, lihat kantor-kantor sekarang ini. Kalau sudah jam 11-12, efektif tidak pekerjaannya? Nggak efektif, apalagi setelah istirahat siang. Sudah, karena apa? Awalnya mereka tidur siang rasanya karena sudah terbiasa. Gimana Bu? Nah ditambah cairan belum cair. Bos, sudah ini sudah. Nah kalau gak cair saya mendingan san. Tapi menjadi ngeluh karena sudah ditutup di belakang udah. Oh, bukan cair san. Ya. Nah, maka dari itu Ibu saya hormati, kata kuncinya adalah kebiasaan. Makanya anak-anak itu biasakan memberikan sesuatu juga begitu mulai dari kecil. Ibu-ibu, kalau memberikan sesuatu kan begini kan, tangan kanan. Karena depan-depan begini. Yang di hadapannya tangan kanan, tangan kiri. Pasti yang kiri akan maju duluan. Tapi seandainya di awal sudah arahkan ke kanan, terus ke kanan, kan terbiasa. Selama ini kita tidak membiasakan seperti itu. Langsung mengatakan, iki tangan baik, iki tangan. Karena apa? Fungsinya jelek. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Allah menciptakan keduanya. Akhirnya apa? Antara tangan kanan dan tangan kiri kemampuannya beda. Lebih terampil tangan kanan. Kalau yang terampil tangan kiri berarti tidak ya. Harusnya dua-duanya seimbang. Kalau di orang-orang Eropa tidak ada tangan kanan tangan kiri karena mereka tidak, etikanya tidak seperti di sini. Gitu loh. Kalau di Eropa bukan etika yang ditonjolkan, tapi mereka kompetensinya. Akhirnya apa? Di Eropa akhirnya pemain bola sekarang ngebut semuanya dari luar negeri. Yang dari sini bagaimana? Tidak bisa. Karena apa? Selalu etika yang ditonjolkan. Kalau masih kecil itu bukan etika dikatakan, tapi dibiasakan. Duduk misalnya, makan, minum seperti itu, ya. Berdoa, ya, banyak hal seperti itu, ya. Monggo ibu-ibu, biar tidak saya saja yang ngomong, kita berbagi pengalaman, silakan. Yang mau berbagi pengalaman. Sulit makan tuh, ya. Kan kita lihat penyebabnya. Anaknya satu, usianya usia berapa? Ya, masih usia PAUD ini kan mulai dari 0. Kira-kira usia 2 tahunan. Cucu saya kan 2 tahunan juga sekarang. Memang angel makannya. Kenapa? Karena anak semakin berkembang ini di dunianya itu sudah, kalau awalnya dunianya hanya di lingkungan ibunya. Tambah usia, tidak hanya di pangkuan ibunya, dia akan ke sini. Kan katanya ibunya nggak bisa berjalan disuruh, nggak bisa berlari disuruh. Tapi kalau sudah bisa berjalan keluar dari pintu, boleh atau tidak? Dilarang tuh. Grendel, kenapa kok sering ada di atas, tidak ada di sini? Hampir setiap rumah tidak ada grendel yang ada di sini. Kalaupun ada grendel di sini, mesti ada yang. Kenapa kok seperti itu? Biar tidak kabur kan? Tapi apakah anak-anak tidak bisa melakukan ini, membuka pintunya? Pakai apa biasanya? Kira-kira diajari sama orang tuanya? Kira-kira pintar apa enggak anaknya? Tapi penghargaan apa yang diterima oleh anak? Bukan penghargaan pujian, pintar anakku bagus, bukan gitu. Tapi apa yang diterima? Iki wes, gitu kan? Dicap anaknya nakal. Sekarang jenengan juga demikian. Makan misalnya, kan tadi katanya makan. Kira-kira jenengan, kalau sama makanan yang saya sodorkan ini tidak menyenangkan, kira-kira jenengan tertarik atau enggak? Akan dimakan atau enggak?
Tapi orang tua kalau sudah disodori maka pasti akan dimakan. Karena apa? Ada pertimbangan orang. Itu orang tua. Karena apa? Akalnya sudah mulai berjalan. Nilai etikanya sudah tertanam. Bagi anak pasti akan memukul. Apalagi kalau anaknya sudah terlanjur marahnya luar biasa, dicucuk, dipukul orang tuanya, iya apa enggak? Karena anak belum etikanya berkembang. Dia hanya mengembangkan seluruh potensinya, kompetensinya ini loh. Dia terampil megang, dia terampil mukul, dia terampil lari, koordinasi, bagaimana supaya nggak jatuh. Itu masih bagaimana etikanya? Etikanya sampai gurunya, engkau katanya orang tua, anak wes dicari oleh guru. Akhirnya kok di sekolah menakut, padahal anak butuh kebebasan. Butuh kebebasan, cuma bebas yang bertanggung jawab. Kalau tidak pernah diberikan kebebasan, kapan muncul tanggung jawab? Nggak muncul tanggung jawab. Makanya bebaskan anak itu, tapi berikan tanggung jawab kepada dirinya. Kalau dia jatuh, biarkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya yang jatuh. Apa tanggung jawabnya? Dia harus berdiri. Apakah harus menangis? Tidak harus menangis, tidak harus panggil ibu. Dan ingat, kata-kata nakal sekarang tidak boleh ada. Karena sebenarnya tidak ada anak nakal. Ya, yang nakal itu sebenarnya orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak sabar dengan anaknya. Sekarang latihan sabar. Yang paling sabar sepanjang saya jadi guru adalah anak. Orang tua kalah sabar dengan anaknya. Anak nakal hari ini, dijewer hari ini, digeger hari ini, besok melakukan lagi apa enggak? Juga marahin lagi, besok melakukan lagi apa enggak? Berarti dia sabar. Tapi kalau orang tua, wis kalau enggak, wis murah wis aku jadi kamu bisa. Ini kata-kata sampai muncul kata-kata. Iki sakit dari pangeran. Itu dari pangeran. Kira-kira itu ikhlas apa enggak? Oh, enggak Bu. Berarti kira-kira selama ini yang dilakukan itu banyak yang salah atau banyak benar? Kira-kira kita punya hati berdosa enggak pada anak kita? Berdosa. Pada saat berdosa kira-kira anak kita bisa enggak kita minta maaf sama anak kita? Ya. Ya. Kalau ingin melihat anak itu pada saat dia tidur, ya, nanti coba saudara jariah ilmu yang bermanfaat, anak soleh solihah, ini yang nanti akan terus mengalir kepada diri kita meskipun telah kita sudah meninggalkan diri. Pernah dengar lagu ini? Harta yang paling adalah keluarga mutiara tiada tawar adalah keluarga. Nah, ini sudah puluhan tahun gitu ya. Dan keluarga-keluarga kita, ayo kita bina anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak nanti menjadi harapan masa depan kita. Dan insya Allah pemimpin masa depan itu akan terlahir di tangan ibu-ibu yang berdasar. Gitu. Makanya harus senang, harus bangga. Ibu kan sudah senang dengan kebanggaan baju das, karena baju serba. Ibu kalau serbetan masak ke, nggak akan serbetan ke serbetan. Kalau sudah di dapur, ini tangannya basah. Iya atau enggak? Iya. Nggak bisa basah tangannya, saya gitu serber. Padahal itu dilihat oleh anaknya. Anak lo, berarti serbetannya kemana? Nggak usah ngomong, tapi dilihat tuh. Nih serbetan ini bisa. Ini didelok Bu. Ya, akan bertolong. Tentu dari motor sudah banyak hal, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf, ya.
Mudah-mudahan semuanya ini menjadi pelajaran bagi diri saya khususnya dan juga bagi kita semua yang ada di sini. Dan ayo bersama-sama, yang pertama ya, sekolah tidak akan pernah berhasil kalau tidak didukung oleh orang tua, nggak ada artinya. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah, ayo dilakukan di rumah. Pembiasaan biasanya anak biasa berdoa sebelum makan, ayo dilakukan di rumah. Ya, jadi kotak-kotak yang ada seperti ini jadikan sebuah pembelajaran juga. Oh, ini segi 4, ya. Ini kotaknya besar, ini kotaknya kecil. Ini pembelajarannya ringan saja. Ini kotaknya 1, oh ini dengan ini ada bacaannya. Ini dibaca setiap saat. Insya Allah anak-anak kalau sudah terbiasa dengan membaca, apapun yang dia temui di jalan, semua bacaan yang dibaca. Dan nanti akhirnya dia akan melakukan apa yang dia baca. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi melakukan yang dia baca. Terima kasih. Dan terakhir untuk saya dan ibu-ibu sekalian saya hormati, masih ingat daster apa daster? Daster cerdas berarti ibu menjadi ibu yang ibu nebis giling daster cerdas berkarakter. Daster ini daster pak, cerdas berkarakter. Dari daster inilah lahir anak-anak. Berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim, alhamdulillah kita sudah memasuki maghrib. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu doanya ke atas ini. Allahumma berkah rezeki yang kita terima, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dunia wal akhirat, dan moga-moga kita ketemu dengan apa dulu? Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak lupa untuk mohon pada Allah. Kita mohon dibebaskan dosa kita di bulan puasa ini. Semua keluarga kita, anak-anak cucu kita, orang-orang tua kita semoga dijauhkan dari sanatan api neraka. Amin. Dan mohon maaf kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek udah dapat semua belum? Ini iya. Bapak Ibu sudah. Udah ya? Udah ya?
Habis. Aduh. Panas, makan dulu.